Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ahmad Syahid Syaputra, kelas 2A dengan NPM 082, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, di video ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu materi yang saya suka dari mata kuliah pengantar literasi digital sejak pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung mulai ke pembahasannya. Jadi aku tuh paling suka sama materi Auto ID Technologies. Kenapa? Karena tanpa kita sadari ternyata kita juga sudah menerapkan sistem teknologi tersebut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan OCR. Nah, OCR atau Optical Character Recognition. Nah, ini tuh aplikasi yang berfungsi untuk men-scan gambar pada image dan menjadikan sebuah teks. Itu keren banget kan? Nah, aplikasi ini juga bisa menjadi aplikasi tambahan untuk scanner. Keren banget kan? Kemudian ada OMR atau Optical Mark Reader. Nah, ini sebuah perangkat yang bisa membaca tanda pensil bulatan. Kayak contohnya kalau kita ingat waktu sekolah ya, setiap ujian itu kita kayak ngebulet-buletin kertas jawaban ya kan. Nah, itu nanti sistemnya akan dibaca oleh OMR ini kayak gitu. Nah, kemudian ada barcode. Nah, barcode ini mungkin udah nggak asing lagi ya, karena yang itu loh yang berbentuk bar kayak memanjang garis-garis gitu. Terus juga ada yang barcode yang berbentuk QR kayak QRIS. Pokoknya ini tuh udah kita gunain juga kan ya, kayak di minimarket kalau kita belanja gitu. Terus juga yang di scan-scan sama kasir itu loh. Terus juga yang kalau misalkan kita ingin melakukan pembayaran, contohnya kayak QRIS. Nah, itu kan kayak barcode juga kan. Nah, kemudian ada biometrics. Biometrics ini teknologi keamanan yang menggunakan bagian tubuh kita untuk keamanan atau identitas kita. Nah, teknologi biometrics ini terdapat di sidik jari, telapak tangan, pola retina, lalu kemudian ada juga pola suara, tanda tangan, dan pola mengetik. Nah, aku bakal dijelasin satu-satu. Nah, seperti yang kita ketahui, sidik jari ini kan penting banget ya, kayak untuk contohnya kayak misalnya di absensi gitu kan, itu pakai fingerprint, itu termasuk sidik jari kita gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada juga kan kayak kepolisian yang untuk mengidentifikasi korban ini siapa gitu kan, itu juga menggunakan sidik jari. Nah, pentingnya tuh kayak gitu. Terus kita juga nggak sadar ternyata di handphone tuh udah banyak banget yang handphone menggunakan fingerprint gitu ya, itu sidik jari kita kan di situ. Nah, itu sistem keamanannya sangat-sangat bagus sekali. Karena apa? Karena kita nggak perlu tuh nginget-nginget password, pin gitu kan. Karena hanya dengan sidik jari itu ya udah kita bisa membukanya dengan mudah gitu ya. Dan itu juga nggak bisa ditiru sama orang gitu ya, nggak bisa diduplikat sama orang karena setiap sidik jari seseorang itu berbeda. Cuman memang kelemahannya itu kita nggak bisa menggunakan sidik jari saat sidik jari kita ini basah, kotor, atau kayak misalkan kena lem, terus juga lagi luka gitu, itu nggak bisa kita gunakan. Nah, itu kelemahannya. Cuman kelebihannya yaitu yang tadi, yang nggak bisa diduplikat sama orang dan kita nggak perlu menghafal banyak password. Kemudian ada juga telapak tangan. Menggunakan telapak tangan ini hampir mirip sama sidik jari ya, karena sama-sama menggunakan anggota tubuh yang benar-benar dari tangan kita nih. Terus ini tuh kendalanya sama. Kalau misalkan tangan luka, bengkak, terus kayak pakai perhiasan gitu-gitu tuh nggak bisa gitu, sangat mempengaruhi sistem kalau keadaan telapak tangannya seperti itu. Terus juga telapak tangan ini nggak bisa digunakan untuk orang yang sudah meninggal karena memerlukan sel darah yang aktif mengalir ke pembuluh darah. Jadi kalau misalkan orang yang udah meninggal, artinya kan udah nggak ada aliran darah lagi tuh ya, kayak gitu tuh nggak bisa dipakai untuk telapak tangan ini. Kemudian ada pola retina. Nah, mungkin dari sebagian orang juga udah pada tahu ya pola retina tuh maksudnya gimana. Nah, ini menggunakan infrared yang masuk ke dalam retina mata kita gitu.
Nah, makanya sistem ini tuh sangat terpercaya, cuman kurang diterima gitu. Karena bisa merusak mata, bahkan sampai membutakan mata. Nah, itu minusnya. Kemudian ada sistem pola suara. Pola suara ini juga mempermudah kita banget. Kayak kita misalnya pengen minta bantuan Google nih. Misalnya mau nyalain alarm. Kita tuh males buka aplikasi jamnya ya. Ya udah kita minta tolong Google aja. Google tolong nyalain alarm jam 6 misalnya kayak gitu. Nah, itu akan otomatis Google membuatkan alarm untuk kita kayak gitu. Cuman kelemahannya itu kalau misalkan kita lagi sakit tenggorokan gitu, terus pokoknya lagi suara kita lagi beda gitu, kita lagi sakit. Terus ada juga yang misalnya kita lagi di luar gitu, di tempat ramai yang berisik gitu, itu kelemahannya nggak bisa digunakan kayak gitu, akan sangat sulit dipahami oleh sistem kayak gitu. Kemudian juga ada pola tanda tangan. Nah, pola tanda tangan ini kan, tanda tangan setiap orang kan unik ya, beda-beda. Nah, kalaupun ada tanda tangan yang mudah untuk ditiru, ya dia hanya bisa meniru aja, tapi secara tidak disadari itu sebenarnya tanda tangannya beda gitu loh, karena tekanannya yang beda gitu. Itulah sistem untuk yang pola tanda tangan ini. Nah, kemudian ada juga yang pola ketikan. Ini tuh kayak mengetik, cuman tetap aja dibedakan dari ritmenya itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang biometrics tadi itu ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi kita harus tahu dulu gitu kelemahannya apa, kelebihannya apa sebelum kita menggunakannya. Kemudian juga ada RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, ini tuh terbagi dua, yaitu ada yang RFID aktif, ada yang juga yang pasif. Kalau kalian sering naik kereta itu menggunakan kartu untuk naik kereta, itu kan kartu di tap gitu ya. Nah, itu tuh di situ ada RFID-nya di dalamnya. Nah, tanpa kita sadari lagi, ternyata kita juga sudah menggunakan teknologi yang RFID ini. Nah, yang terakhir ini ada NFC. NFC ini udah ada di beberapa merek handphone ya. Jadi fungsinya itu untuk mengirimkan file yang gitu-gitu, tapi memang hanya ada di beberapa merek handphone saja. Nah, mungkin cukup sekian tentang materi Auto ID Technologies ini yang aku bisa sampaikan. So, kalau misalkan videonya bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman ya, supaya mereka juga tahu. Kalau gitu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.